Risma dan Denny adalah sepasang suami istri yang mempunyai usaha sate jeroan. Ayo, sate jeroan pedas manisnya masih anget nih, baru dibakar, baru diangkat, dijamin lembut, bersih dan mengkilap. Dibeli ya sekarang, keburu habis nanti. Yang belum coba pasti bakalan nyesel deh. Wah, pembeli rame banget dek, setiap hari makin banyak aja yang datang. Aku itu bangga banget jualan kita itu laris terus. Rahasianya apa sih? Kok jeroannya bisa kinclong banget begitu? Rahasia dapur dong Pak. Pokoknya bumbu aku itu diracik sendiri. Kalau semua orang tahu caraku, nanti sate kita nggak spesial lagi. Yang penting itu hasilnya bikin orang balik lagi. Wah, Risma, aku dari ujung jalan udah kecium baunya. Satenya wangi banget. Ini ya, aku beli 10 tusuk. Kayaknya sate kamu makin cantik ya, Ris. Nggak kayak jeroan biasanya loh. Makasih Bu Yati. Ini bonus 1 tusuk ya, biar makin puas. Satenya baru mateng, jeroannya bersih banget. Lihat deh, mengkilatnya aja udah bikin lapar. Apalagi kalau udah kena saus pedasku. Karisma, aku beli 20 tusuk ya. Teman-teman pada ngidam sate kamu. Katanya enak banget dan pedasnya nagih. Aku udah upload ke story juga loh. Warung kamu lagi viral banget. Wah, makasih ya Desinta. Ini kuah saus rahasiakunya tak tambahin dikit ya biar makin mantap. Pedasnya nyegrak tapi manisnya nyisa di lidah. Cobain deh, bikin nagih banget. Astaga Riz, ini jeroannya empuk banget. Biasanya jeroan itu keras dan amis. Kamu bersihnya pakai apa sih? Kok bisa sebersih ini? Bahkan warnanya aja cantik banget, nggak kayak sate lain. Ibu, aku ini cuma rajin bersihin aja. Direndam bumbu semalaman biar wangi. Kalau niat dari hati, hasilnya pasti bagus. Semua orang bisa kok, asal sabar dan telaten aja. Nah itu dia Bu, istriku itu emang jagonya. Aku tuh aja disuruh jangan bantuin bersihin. Katanya tangan laki itu suka ceroboh, bisa ngerusak jeroan. Ya udah, aku bantu bakar aja deh, aman. Wah, kamu ini luar biasa Risma. Aku doain warung kamu rame terus ya. Rasanya udah kayak restoran mahal. Pokoknya sate jeroan kamu ini bikin nagih banget. Pagi itu dapur Bu Risma dipenuhi aroma bumbu. Di atas meja ember besar berisi jeroan mentah, tampak sangat kinclong. Lalalala, jeroanku cantik banget, bersih mengkilap. Kalau kayak gini, pembeli pasti makin suka. Sedikit semprot aja, udah kinclong, nggak basi, nggak bau, tapi tetap empuk sempurna. Nah, ini dia cairannya. Kata orang ini cuma pengawet biasa, tapi hasilnya luar biasa banget. Jeroan bisa awet 3 hari. Kalau disimpan warnanya malah makin bening, cantik banget. Biarin aja, yang penting daganganku laku, nggak ada yang bakalan tahu. Lagian selama ini belum ada yang sakit kan? Orang-orang juga puji sateku, berarti aman. Dek, kamu di dapur ya. Aku itu mau bantu potong tusukannya nih. Bau bumbunya itu sampai luar, wangi banget. Kamu itu dari tadi ngapain aja sih? Kok senyum-senyum sendiri? Iya Pak, aku lagi ngaduk bumbu aja biar makin nendang rasanya. Ini saus baru, aku racik sendiri. Kalau udah mateng, Bapak cobain deh, pasti enak banget rasanya. Wah, semangat banget deh. Aku tuh salut deh. Kamu itu nggak pernah capek, tapi jeroannya kok kinclong banget ya. Beda dari kemarin. Kamu rendam pakai apa sih, Dek? Kok bisa sebersih itu? Cuma air jeruk nipis kok Pak. Aku bersihin semalaman biar amisnya hilang total. Kalau mau jualan rame, tampilannya harus bagus. Orang kan makan duluan pakai mata. Iya sih, bener juga. Sate kita itu emang beda. Warna jeroannya cerah. Orang itu pasti tertarik. Nanti malam kita jual lebih banyak aja ya. Aku tuh yakin bisa habis sebelum jam 9. Siap Pak, aku udah siapin bumbu spesial. Sausnya aku kentelin dikit biar nempel pas dibakar. Kalau udah nyatu sama kecap, aromanya bisa kecium 1 RT. Wah, itu baru Risma istriku tuh. Kalau semangat jualan begitu terus, kita itu bisa beli gerobak baru bulan depan. Aku bangga banget sama kamu, Dek. Serius, kamu tuh rajin banget. Makasih ya Pak. Aku cuma pengen usaha kita makin maju aja. Rezeki itu dicari, bukan ditunggu. Selama orang suka sate kita, semuanya pasti baik-baik aja. Percaya deh. 3 hari kemudian.
Hari itu warung Risma penuh seperti biasanya. Ya ampun Risma, aku itu tiap hari bilang ke diri sendiri nggak mau beli lagi. Tapi ujung-ujungnya kesini juga. Ini beneran enak banget, lidahku kayak disihir. Wah, alhamdulillah Bu. Mungkin jeroannya cocok sama lidah semua orang. Aku sih seneng banget ya kalau orang ketagihan. Berarti usahaku nggak sia-sia kan? Karisma, aku dari sekolah langsung ke sini belum makan apa-apa. Sumpah deh Kak, sate kamu itu kayak bikin kangen. Aku udah makan kemarin tapi masih kepikiran rasanya. Wah, makasih deh Sinta. Ini aku kasih saus lebih banyak biar makin puas. Makan yang banyak ya, jangan takut pedas. Katanya pedas itu bisa bikin bahagia loh. Ya tuh, makan sate Risma bisa menyembuhkan galau. Lihat aja tuh, semua orang senyum. Mungkin ini efek sambal buatanmu kali, Dek. Ada rasa cinta di setiap tusuknya. Tapi Riz, jeroan kamu itu aneh loh. Udah 3 hari aku beli, tapi yang sisa di rumah belum habis. Aku lupa masukin kulkas malah. Tapi kok masih bagus ya? Waduh, masa Bu? Mungkin karena bumbunya kuat banget kali ya. Kalau udah direndam sempurna, emang tahan lama. Kan aku selalu pakai bahan segar, insya Allah aman kok. Ya udahlah, yang penting kan enak. Aku malah pengen beli lagi buat stok besok. Kalau basi, baru aku protes. Hahaha. Sekarang aku mau nikmatin dulu pedesnya. Nah, gitu dong. Makan aja yang banyak. Sate enak itu nggak usah ditanya resepnya. Cukup dirasain aja hasilnya. Yang penting bahagia, bukan curiga. Betul kan? Ya Dek, betul. Asal bener-bener aman ya. Kadang aku itu mikir aja gitu. Jeroan kok bisa awet banget ya. Tapi ya sudahlah, yang penting pelanggan itu seneng. Malam itu meja makan Risma penuh dengan uang. Uang receh, uang lusuh, semuanya ditumpuk jadi satu. 200, 300, 400. Wah, gila Pak. Hari ini hasilnya gede banget. Baru jam 9 udah segini banyak. Kalau tiap hari kayak gini, kita bisa beli motor baru bulan depan. Ya Dek, aku tuh juga seneng banget. Rezeki kita itu ngalir terus. Alhamdulillah, ini semuanya karena kerja keras kamu. Tapi jangan lupa ya, besok kita itu sedekah sedikit. Biar usaha itu makin berkah loh. Heh Pak, jangan kebanyakan mikir sedekah deh. Uang kayak gini kan susah dicari, gampang hilangnya. Ya aku ngerti sih, tapi berbagi kan gak bikin rugi Dek. Malah bisa nambah rezeki. Aku itu cuma takut aja kalau kita itu lupa sama sumbernya. Nanti semua itu bisa balik cepet banget loh. Ah, Bapak ini kayak Ustadz aja ngomongnya. Hidup itu butuh realistis. Doa boleh, tapi yang bikin kenyang itu hasil kerja. Aku nggak mau ya miskin lagi. Cukup dulu aja, aku capek banget. Aku tahu kamu itu capek Dek, tapi jangan sampai keserakahan itu nutup hati ya. Uang emang penting, tapi kalau sampai kita itu sombong, rezeki itu bisa berubah jadi sebuah bencana. Udahlah Pak, aku yang kerja paling keras kok. Bakar sate, bersihin jeroan, racik bumbu, semuanya kan aku. Kalau bukan aku, warung ini nggak bakalan seramai sekarang. Iya ya Dek, aku itu nggak maksud menyalahkan kamu. Aku cuma takut kamu terlalu memikirkan uang. Aku cuma pengen hidup itu tenang, nggak usah muluk-muluk. Tenang aja Pak, aku tahu batas kok. Aku nggak nyakitin siapa-siapa, nggak nyolong juga. Aku ini cuma jualan sate. Kalau orang suka ya berarti aku hebat. Itu aja udah cukup buat aku. Ya udah, semoga aja aku salah ya. Dede, aku itu pengen lihat kamu itu terus bahagia. Tapi jangan sampai uang itu bikin kamu itu lupa siapa kamu dulu, ya. Jangan berubah, tolong banget. Hari itu Risma diundang ke acara lomba kuliner RW. Semua orang ngasih selamat, bilang sate jeroannya udah jadi ikon kampung. Makasih semuanya ya. Aku senang banget deh bisa bikin sate yang disukai banyak orang. Bumbu rahasia aku itu nggak asal, harus niat dan sabar. Tapi ya nggak semua orang bisa kayak aku. Wah, Risma, kamu hebat banget ya. Aku bangga punya tetangga seproduktif kamu. Semoga rezeki kamu makin lancar ya. Habis ini kamu pasti menang deh. Sate kamu itu nggak ada tandingannya. Risma ini contoh pedagang sukses, jualan jujur, rajin dan juga kreatif. Saya harap pedagang lain itu bisa belajar dari dia. Nah, habis lomba nanti kita foto bareng-bareng ya. Makasih ya Pak RW. Saya sih cuma jual apa yang orang suka. Kalau soal rasa, ya gimana ya, rezeki nggak bisa bohong. Mungkin emang saya berbakat di bidang ini. Dek, jangan sombong gitu dong. Kan niatnya buat berbagi resep, bukan pamer. Gak enak dilihat orang, nanti dikira kita itu nggak ikhlas loh.
Alah Pak, biarin aja. Orang ngomong apa juga terserah. Yang penting aku kerja keras. Mereka itu iri karena nggak bisa sebersih dan sesukses aku. Itu aja. Halah, itu Risma belagu banget ya. Baru rame sedikit udah kayak seleb. Katanya sih satenya aneh. Jeroannya bisa awet seminggu. Kayak bukan jeroan beneran itu. Udahlah Bu, jangan suudon. Risma itu rajin. Cuma iya sih, aku juga agak heran. Jeroannya itu kinclong banget. Tapi ya mungkin dia punya cara sendiri. Kalau iri ngomong aja, jangan pura-pura muji. Aku kerja keras, bukan sulap. Orang kalau nggak bisa sukses, suka nyari alasan buat jatuhin yang di atas ya. Dek, jangan ngomong gitu di depan orang. Gak semua orang itu musuh. Kadang mereka itu cuma heran aja. Hati-hati, kesombongan itu bisa nutup rezeki kita loh. Aku nggak takut Pak. Orang sukses kayak aku selalu dicemburuin. Selama aku nggak rugiin siapapun, nggak ada yang bisa nyentuh aku. Aku paling tahu caraku sendiri. Pemenangnya juara pertama, Risma penjual sate jeroan. Sejak semalam perut Sinta mulas-mulas terus di meja bungkus. Di meja, bungkus sate jeroan sisa semalam masih ada. Aduh, perut aku kenapa ya? Dari tadi rasanya kayak ditusuk-tusuk. Padahal aku cuma makan satenya Risma semalam. Loh, Dek Sinta, kamu kenapa? Muka kamu pucat banget. Tadi malam makan apa aja? Aku dengar kamu beli sate Risma banyak banget kemarin. Jangan-jangan perut kamu kaget kena pedasnya. Iya Bu, aku makan 4 tusuk aja kok. Tapi tadi malam langsung mual. Terus sekarang tambah parah. Perutku kayak panas dari dalam. Terus kepala aku juga pusing banget. Waduh, ini nggak biasa deh. Kalau cuma pedes mah paling cuma mulut sebentar. Tapi kamu dari tadi pucat banget. Ini ya, aku ambilin air putih dulu ya. Minum biar nggak dehidrasi. Makasih Bu, tapi aneh deh, satenya masih ada di meja. Warnanya nggak berubah, padahal udah semalaman. Biasanya kan jeroan cepet amis, tapi ini malah makin kinclong. Loh, iya ya, ini jeroannya kayak diawetin. Biasanya sate basi itu lengket, ini malah kering tapi kinclong banget. Baunya juga aneh, bukan amis, tapi kayak bau obat gitu. Aku takut Bu. Jangan-jangan ada yang salah sama satenya. Tapi nggak mungkin Risma sejahat itu kan. Iya itu ramah banget. Aku aja suka bantu promosiin warungnya di story. Tenang dulu dek, kita jangan nuduh tapi harus dicek. Aku simpen satenya ya, nanti aku bawa ke puskesmas. Kalau emang bahaya jangan sampai orang lain kena juga. Iya Bu, tolong banget ya. Aku takut banget, badanku panas semua. Padahal tadi malam aku cuma pengen makan sate. Kenapa malah jadi kayak gini ya Allah? Sabar ya dek, aku telepon Denny aja deh biar Risma tahu. Jangan sampai dia jualan lagi kalau satenya beneran bikin orang sakit. Ini kan bahaya banget, bisa nyebar ke banyak orang. Iya Bu, tapi jangan langsung marah ke Risma ya. Mungkin dia nggak tahu, tapi tolong cepet Bu. Perutku rasanya panas banget, kayak kebakar dari dalam. Iya, aku ngerti. Aku nggak mau nuduh, tapi harus diselidiki. Soalnya kalau ini beneran dari satenya bisa gawat. Aku nggak mau ya warga lain ikut sakit juga. Beberapa pedagang berkumpul di belakang gerobak berbisik pelan. Nama Risma mulai disebut-sebut. Aku dengar Sinta masih dirawat, katanya keracunan. Dokternya curiga dari makanan. Padahal dia itu cuma makan sate jeroan Risma malam sebelumnya. Kok bisa ya? Rasanya aja kinclong gitu, aneh banget. Wah, aku juga sempat beli sate itu. Memang enak, tapi jeroan tuh kayak gak alami. Warnanya loh terang banget. Iya, aku juga perhatiin itu. Biasanya jeroan itu cepat hitam, apalagi kalau kena udara. Tapi sate Risma itu udah 3 hari nggak berubah warnanya. Aku itu bingung mau ngomong langsung takut salah. Tapi kalau diem aja ngerasa nggak tenang. Sinta bilang jeroannya bau obat. Aku aja sempet ngerasa kayak gitu loh Bu.
Oleh ibu, saya juga dengar kabar katanya Risma teh punya cairan khusus. Setiap pagi dia teh semprotin ke jeroannya biar awet. Katanya itu teh cuma pembersih alami, tapi kan gak ada yang tahu kebenaran cairan itu teh apa. Cairan? Waduh, itu bahaya banget kalau bukan bahan makanan. Jangan-jangan dia pakai pengawet berbahaya. Aduh, kenapa ya orang kadang rela ngelakuin apa aja demi dagangan laku? Aku itu pernah lihat dia itu beli botol kecil di toko bahan kimia belakang pasar. Kukira buat membersihkan kompor, tapi kalau bener buat jeroan itu parah banget. Bisa bahaya buat semua para pembeli. Iya, bener. Saya juga pernah nyium baunya, kayak bau cairan pembersih lantai gitu. Tapi Risma teh selalu bilang kalau itu teh bumbu rahasia. Wah, atuh saya mah mana ngerti ya, ada pikiran saya mah cuma bumbu impor aja. Aku nggak mau nuduh sebelum yakin, tapi ini harus dikasih tahu ke Pak RW atau petugas pasar. Kalau benar bisa bahaya, kita semua bisa rugi, bukan cuma Risma aja. Setuju, kita nggak mau makan makanan beracun kan? Aku juga takut loh pelangganku nanti mikir semua pedagang di pasar itu curang. Harusnya dicek dulu biar jelas. Ya udah kalau gitu, besok pagi aku bakalan lapor ke Pak RW aja biar diperiksa diam-diam. Aku cuma kasihan sama Risma, mungkin dia nggak sadar, tapi kalau dibiarkan bisa makin parah. Wala, pelan-pelan tuh Bu. Risma itu baru lewat itu, jangan sampai kedengaran. Kalau dia tahu kita ngomongin dia bisa ribut. Tapi jujur aja ya, aku ngeri banget loh sama sate kinclongnya itu. Pagi itu di warung Risma belum sempat buka, kemudian Bu Yati datang bersama satu petugas pasar. Hah? Waduh Pak, saya nggak tahu apa-apa. Sate saya selalu laku, nggak pernah bikin orang sakit. Semua bahan saya beli dari pasar, segar semua kok, nggak ada yang aneh. Sumpah Pak, nggak ada apa-apa. Gak apa-apa kok Dek, biar diperiksa aja, biar semua itu jelas. Gak ada salah paham, kalau bener-bener bersih, nanti juga nama kita itu baik lagi. Gak usah panik gitu, tenang aja dulu. Risma, aku cuma pengen bantu. Sinta masih di rumah sakit, dokternya curiga karena sate. Aku nggak nuduh, tapi lebih baik diperiksa biar jelas. Kasihan kalau makin banyak korban. Bu Yati, saya itu kerja keras, bukan nyari masalah. Orang sukses dikit langsung dituduh. Apa harus semua pedagang kecil diperiksa juga? Jangan cuma saya dong yang dijadiin kambing hitam. Kami cuma jalankan tugas Bu. Gak ada niat nuduh, ini cuma pemeriksaan ringan. Kalau semua baik justru bagus buat ibu. Biar warga itu percaya lagi. Mohon kerjasama saja ya Bu. Iya Pak, tapi jangan sampai ya bikin pelanggan saya takut. Saya udah kerja keras buat warung ini. Kalau sampai warung saya ditutup, saya nggak tahu harus makan apa nanti. Pak, kamu itu cuma percaya sama orang luar tapi nggak percaya sama istri sendiri. Aku nggak salah, aku cuma pengen sukses. Orang kecil itu kalau jujur aja tetap disalahin. Aku udah muak ya. Risma, sukses itu bukan soal rame atau viral. Kalau yang dijual dosa, cepet atau lambat Tuhan pasti nunjukin. Aku ngomong gini karena sayang sama kamu, bukan benci. Baik. Ini kami bawa sampelnya ya Bu. Kalau hasilnya bersih, warung ibu itu tetap boleh buka. Tapi kalau enggak, kami itu harus tindak lanjut. Mohon pengertiannya ya Bu. Iya Pak, ambil aja. Tapi saya yakin hasilnya bersih. Orang lain aja makan nggak kenapa-napa. Mungkin yang sakit itu perutnya aja yang lemah, bukan salah sate saya. Petugas pergi perlahan sambil membawa ember jeroan. Risma berdiri diam, wajahnya pucat. 3 hari kemudian. Beberapa hari kemudian petugas pasar mulai menggeledah rumah Risma dan menemukan bukti kalau selama ini Risma sangat culas. Ya ampun, ini cairan pengawet kimia Bu. Ini bukan buat makanan, ini bahan formalin. Dari labelnya saja sudah jelas untuk bahan industri. Astagfirullahaladzim Risma, kamu simpan beginian di rumah. Ini racun, bukan bahan dapur. Pantesan sate kamu nggak pernah basi, jeroannya kayak plastik. Dek, kamu itu benar-benar pakai ini buat sate kita. Ya Allah, aku itu udah bilang jangan macem-macem. Aku kira kamu itu cuma nakal dikit, tapi ini dosa besar loh Riz. Aku nggak mau gagal lagi Pak, aku capek miskin. Aku cuma pengen enak, pengen dihormatin. Orang lain bisa sukses, kenapa aku enggak?
Aku nggak pikir sejauh itu. Saya ngerti ibu capek, tapi ini salah besar. Banyak orang bisa sakit bahkan mati. Rezeki dari racun gak bakal jadi berkah. Kami harus sita semua barang ini. Ya Allah, aku cuma pengen dihargain, tapi kenapa semuanya berbalik kayak gini? Aku nggak nyangka, aku pikir ini cuma cairan biasa. Kenapa semuanya harus begini? 2 jam kemudian. Rumah Risma pun menjadi sangat sepi. Jadi ini dek, ini yang kamu sebut rahasia dapur. Cairan ini yang bikin sate kita laku. Kamu sadar nggak berapa orang yang sudah makan racun dari tanganmu sendiri? Aku cuma pengen sukses, Pak. Aku capek hidup susah. Aku pengen dihargain, pengen orang lihat aku bisa. Aku nggak pernah niat nyakitin siapapun. Aku cuma pengen berhasil. Tapi kamu salah dek, ini bukan cuma curang. Ini dosa besar. Kamu pikir uang bisa nutup rasa bersalah? Kamu udah jual kepercayaan, jual cinta, jual keselamatan. Orang banyak. Aku tahu aku salah, Pak. Tapi aku takut miskin lagi. Aku takut diledekin orang. Aku takut hidup susah kayak dulu. Aku pikir ini cuma jalan pintas sebentar aja. Ternyata aku salah besar. Takut Tuhan itu murka. Bukan cuma ke kamu, tapi juga ke aku yang diem aja. Aku itu harus pergi sebelum dosa ini nular ke hatiku. Risma menatap Denny yang berjalan keluar. Suara langkah kakinya pelan, tapi terasa seperti pukulan di dada. Keesokan harinya saat bangun dari tidur, tangan Risma tiba-tiba melepuh semua. Ya Allah, ini kenapa? Aku cuma pengen hidup lebih baik. Aku nggak mau kayak gini. Risma, astagfirullahaladzim, kenapa kamu? Ya Allah, kulitmu ini bukan penyakit biasa, Risma. Cepat kita bawa ke rumah sakit, ayo bangun. Kulitku panas banget. Tolong aku, jangan tinggalin aku. Udah ngaku semua dosa-dosa aku. Tolong ampuni aku, Pak. Jangan biarkan aku sendiri. Aku di sini, Dek. Aku itu nggak meninggalkan kamu. Tapi kamu itu harus sadar, ini semua peringatan Tuhan. Tuhan itu nggak tidur, Dek. Kadang azab datang bukan buat benci, tapi biar kita itu sadar. Sejak saat itu, Risma sudah bertobat dan menyesali perbuatannya. Dia sangat bersungguh-sungguh dalam berubah menjadi lebih baik.